Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek untuk usianya akibat masalah gizi kronis yang terjadi sejak bayi, berada dalam kandungan, dan pada masa awal setelah lahir sampai usia 2 tahun. Kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan. Kerangka penanganan stunting yang pertama adalah intervensi gizi spesifik yang berkontribusi 30%. Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Yang kedua, intervensi gizi sensitif berkontribusi 70%. Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum dan tidak khusus untuk 1000 hari pertama kehidupan. Pemirsa, dalam talkshow Bupati Pesawaran Menyapa kali ini, kami akan hadirkan tema optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran. Selamat menyaksikan. Ya, Bu Kadis, kalau untuk antisipasi supaya kita punya anak itu tidak stunting, kita bisa tahunya sejak kapan dan apa yang dilakukan tuh, Bu Kadis? Di puskesmas kita sudah berikan USG untuk puskesmas. Jadi ibu yang hamil memeriksakan kehamilannya sudah bisa melihat melalui USG. Artinya itu sehat. Kehamilan yang bulan keberapa? Stunting, betul Mbak Novi. Stunting itu memang bukan tugasnya Dinas Kesehatan. Karena sebenarnya di Dinas Kesehatan hanya 30%. 30%-nya itu tugas Dinas Kesehatan. Saat ini sebenarnya ada posyandu remaja ada. Posyandu lansia, bukan cuma posyandu balita ya. Posyandu remaja ada, posyandu lansia pun. Jadi semua posyandu lah. Agak nyimpang sedikit, kalau posyandu remaja ngapain aja tuh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Di episode kali ini kami berada di satu tempat yang spotnya asik banget ya. Ini namanya Sambal Mewah Bernung. Berarti lokasinya ada di Bernung, Kabupaten Pesawaran. Narasumbernya yang minta tempatnya di sini supaya lebih enak aja kita bernafas, suasananya enak gitu kan. Karena kita mau ngomongin tentang kesehatan ya. Betul. Tema kita hari ini pemirsa adalah tentang bagaimana optimalisasi penanganan stunting yang ada di Kabupaten Pesawaran. Hadir bersama saya ada Ibu Kadis, ada Ibu Dr. Media Apriliana MKM atau biasa kita panggil Bu Nana. Ya. Apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah sehat. Sehat, harus sehat. Ibu harus selalu sehat ya Bu. Iya. Bu, tema kita tentang penanganan stunting di Pesawaran. Sebelum kita sampai pada proses penanganan, program dan lain-lain. Sebenarnya stunting itu apa Bu? Bisa diceritain nggak Bu dari awal? Stunting itu sebenarnya adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya, yang disebabkan dari kurang gizinya anak, terus perkembangan otaknya, terus terjadi infeksi yang berulang pada anak tersebut, sehingga yang mengakibatkan anak tersebut terganggu di pertumbuhan dan perkembangannya. Ada pertumbuhannya tinggi badan, berat badan, perkembangannya ya perkembangan, terutama perkembangan otak ya. Gitu. Otak sama itu tinggi motorik halus, motorik kasarnya juga terganggu kan jadinya. Gitu, kalau pertumbuhan tuh di tinggi badan, berat badan pastinya itu. Tapi itu nggak berpengaruh sama kecerdasan? Ada pengaruh, akan mengaruh karena ya? Tadi saya bilang kan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhannya itu di tumbuh badannya ya, tinggi atau tambah besar. Sementara perkembangannya perkembangan yang di otaknya tadi, mau nggak mau jadi kecerdasannya akan menurun. Iya. Supaya masyarakat tahu, terutama para orang tua, antisipasi supaya nggak punya anak yang stunting. Nah, itu harus dilakukan lebih dini. Itu apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya kalau yang lebih dini dimulai itu dari remaja, saat remaja. Saat remaja itu biasanya takut gemuk ya Mbak ya. Dia berusaha untuk diet. Diet, karena dia diet dia berusaha mengurangi makan sehingga asupan gizinya kurang. Karena mau kurus tadi, kalau asupan gizi kurang mau nggak mau dia akan kekurangan darah ya, artinya terjadi anemia pada remaja tersebut. Kemudian begitu remaja dia menikah, saat hamil itu juga harus dengan asupan gizi yang cukup untuk ibu hamilnya. Jadi artinya dari remaja sudah disupport, terus kemudian hamilnya juga harus hamil yang dengan terpenuhi gizinya. Terus saat melahirkan si bayinya juga harus diberikan ASI yang cukup, kemudian makanan yang memang bergizi yang cukup untuk bayinya. Terus yang tidak boleh dilakukan apa tuh? Terutama pada si ibu yang hamil itu supaya dia anaknya bisa lahir normal, tidak stunting.
yang tidak boleh dilakukan, ada nggak? Nggak ada sebenarnya. Yang sebenarnya. pastinya ya ibu yang sedang hamil makan yang cukup, akan gizinya. Bukan berarti sekarang kan zaman kemarin ya, waktu saya masih dulu remaja, bahasanya ibu hamil makannya 2 kali lipat karena berdua nih ibu gitu sama ya? bayi ya. Itu sebenarnya salah ya? Sebenarnya nggak gitu loh, bukan makan 2 kali lipat. Yang penting gizi dari makannya. Gizinya terpenuhi pada piring makannya. Makannya si ibu. banyak tapi nggak bergizi ya percuma Buat juga. apa? Oh Nggak ada gitu, gunanya. baik. Oke. Jadi ini stunting ini memang harus diantisipasi sejak remaja. Ya. Oke. Makanan yang paling bagus itu gizi yang paling bagus gizinya itu apa, Bu? Misalnya? Ya 4 sehat 5 sempurna pastinya ya Mbak, kecukupan akan protein, terus ya artinya kalorinya terpenuhi akan protein, karbohidratnya segala macam terpenuhi sesuai dengan ya. Artinya 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, terus kemudian karbohidratnya, proteinnya, daging, tahu, tempe atau apapun, sayur mayur, vitaminnya, kemudian susu proteinnya ya. Itulah sepertilah isi piringku bahasanya. Iya, isi piringku. Tapi ini Bu, antisipasi penanganan stunting itu juga sudah dimulai kalau kita ada imunisasi Ya. gitu, termasuk itu juga ya, Bu? Imunisasi untuk terutama imunisasi yang wajib ya, yang diberikan pada balita di bawah 5 tahun. Artinya memang usia bayi atau anak di bawah 5 tahun itu harus diberikan imunisasi yang lengkap. Yang lengkap. Itu sudah termasuk di situ untuk antisipasi stunting ya, Bu? Antisipasi ya, artinya kalau terjadi infeksi juga kan akan menurunkan perkembangan anak ya, artinya anak menjadi sakit-sakitan, nggak akan cerdas kan, karena sakit-sakitan ya Mbak. Iya, gimana sakit-sakitan makannya kurang, ininya nggak jalan karena sakit terus. Sakit-sakitan. Ya Bu Kadis, kalau untuk antisipasi supaya kita punya anak itu tidak stunting, kita bisa tahunya sejak kapan dan apa yang dilakukan tuh Bu Kadis? Sejak lahir ya, jadi sejak lahir. Usia berapa? Lahir itu langsung? Ya, lahir langsung sebenarnya sudah terpantau di kesehatan ada bahasa 1000 hari pertama kehidupan. Oh gitu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu 0 sampai usia 2 tahun. Nah di 1000 hari pertama kehidupan itulah yang bisa kita pantau untuk tumbuh kembangnya. Termasuk dia lahir pertama beratnya berapa, panjangnya berapa, pasti. itu pengaruh ya? Pengaruh. Jadi artinya kan begitu lahir memang kita biasanya kan bayi yang baru lahir akan ditimbang, kemudian diukur panjangnya, ya jadi berat badannya berapa, panjangnya berapa. Nah itu bisa dilihat perkembangan di bulan pertama, berapa pertambahannya. Kan artinya bisa dipantau dari pertumbuhan bayinya. Kemudian juga bisa dilihat dari perkembangan untuk otaknya gitu loh. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan itu bisa melihat perkembangan, terutama melihat perkembangan otak yang motorik dan otaknya juga. Ya. Kalau anak perempuan sehat atau anak laki-laki umur 2 tahun itu udah lincah banget ya. Udah bisa diajak ngobrol, udah bisa manggil-manggil. Nah, itu salah satu indikasi juga nggak gitu? Kalau itu anaknya agak telat untuk ngomong, terus dia berkomunikasi sulit atau dia tidak terlalu lincah, itu ada indikasi seperti itu? Iya, bisa jadi ke sana karena kurangnya gizi pada bayi balitanya gitu loh. Ya. Ini hal yang penting diketahui nggak menurut Ibu Nana ini? Bagi para orang tua khususnya para ibu? Harusnya diketahui oleh para ibu karena ini kan asetnya ibu ya. Anak tuh kan asetnya orang tua. Aset keluarga, artinya begitu anak lahir dia harus benar-benar mempersiapkan anak supaya nanti saat di usia sekolah tidak membebani keluarga. Ya pastinya gitu kan. Jangan sampai nanti begitu sekolah harus tambah-tambahan bimbel tuh biaya lagi ya Mbak. Mendingan dari kecil diurus. Jadi dikurang-kurangin kalau bisa ya. Kira-kira gitu. Dengan cara gizi yang baik. Dari awal ibu tahu bagaimana memberikan gizi seimbang untuk bayi balitanya. Nah, sekarang kita fokus di Kabupaten Pesawaran. Penanganan atau optimalisasi antisipasi stunting pasti udah ada terjadi dalam setiap daerah, pasti ada kasusnya ya Bu ya. Lalu dari pemerintah Kabupaten Pesawaran sendiri programnya dilakukan apa aja tuh? Intervensinya seperti apa? Upaya yang kita lakukan di Kabupaten Pesawaran, pertama kita intervensi melalui remaja putri yang memang ada di sekolah-sekolah, terutama SMP. Oh, dari SMP ya? Dari SMP kita berikan tablet tambah darah yang memang diberikan untuk para remaja tersebut. Terus kemudian yang kedua, kegiatan kita di Posyandu yaitu pemeriksaan ibu hamil. Jadi dari pertama hamil sampai dia 4 kali pemeriksaan ya, triwulan ketiganya dia tuh ada pemeriksaan kehamilan untuk persiapan melahirkan sampai dengan yang pemeriksaan yang keduanya di triwulan kedua. Dan sekarang program kita sekarang juga Mbak
di puskesmas kita sudah berikan USG untuk puskesmas. Jadi ibu yang hamil memeriksakan kehamilannya sudah bisa melihat melalui USG. Artinya itu sehat. Kehamilan yang bulan keberapa? Ya, pemeriksaannya kan karena kita pemeriksaan selama kehamilan minimal 4 kali pemeriksaan. Nah, dalam 9 bulan itu 4 kali ya minimal. 4 kali pemeriksaan. Nah, 4 kali pemeriksaan ini di triwulan pertama, artinya 3 bulan pertama diperiksa oleh bidan, kemudian diupayakan ibu ini datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya kepada dokter. Jadi ada dokter di puskesmas yang memang akan periksa melalui USG. Kemudian di triwulan 3 yang 2 kali pemeriksaan tadi itu juga dilakukan pemeriksaan USG melihat kesehatan dari bayinya melalui USG yang ada di puskes. Jadi artinya di posyandu dilakukan pemeriksaan oleh bidan, kemudian bidan meminta untuk ibu datang ke puskesmas untuk memeriksakan melalui USG. Di Pesawaran ini ada 11 kecamatan ya? 11 kecamatan. 11 kecamatan. Itu bagaimana penyebaran ke masing-masing kecamatan, antisipasi untuk penanganan stunting ini, Bu? Ada program khusus nggak? Atau langsung ke desa-desa atau gimana? Ya, kalau program khususnya kalau dari Dinas Kesehatan, program khususnya yang pastinya kegiatan-kegiatan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi kesehatan ibu dan anak itu lebih banyak kegiatan yang ada dilakukan di posyandu-posyandu. Kemudian yang kedua, bila ditemukan di posyandu berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan umur, artinya dianggapnya gizi kurang atau stunting, itu bayi balitanya harus dibawa ke puskesmas untuk ikut di posyandu stunting, artinya diperiksa oleh dokter. Bila diperiksa oleh dokter dicurigai ke arah stunting, karena stunting kan penyebabnya bukan melihatnya cuma dari berat badan tinggi badan aja, Mbak, kan kita melihat dari perkembangan otaknya. Nah, baru kita kirim melalui posyandu stunting yang ada di puskesmas, kita kirim balita tersebut ke rumah sakit. Karena kita sudah ada berkontak dengan rumah sakit, dengan dokter anak yang memang kita minta sebagai pengampu di kabupaten untuk melihat bila ditemukan balita-balita dengan kasus stunting ini. Baik, Bu, ini stunting ini sebenarnya bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan, itu ya, sekali. Artinya tanggung jawab dari keluarga, khususnya orang tua. Nah, itu hal apa yang diberikan edukasi kepada keluarga-keluarga ini? Stunting, betul Mbak Novi. Stunting itu memang bukan tugasnya Dinas Kesehatan. Karena sebenarnya di Dinas Kesehatan hanya 30%. 30%-nya itu tugas Dinas Kesehatan. Yaitu salah satunya yang pemeriksaan kesehatan bayi balitanya atau ibu hamil. Kemudian intervensi, ya, artinya pemberian makanan tambahan untuk bayi balitanya. Artinya cuma 30%. Pengobatan bila ada infeksi. 70%-nya, 70%-nya itu sebagai tanggung jawab OPD-OPD yang lain, seperti untuk peningkatan ekonomi keluarga, ya, terus kemudian UMKM, UMKM, terus kemudian untuk sanitasi air bersih. Kalau air bersihnya nggak ada di rumah itu kan nggak sehat jadinya, ya. Terus kemudian nggak hanya stunting loh, ya, artinya penyebab stunting kan salah satunya infeksi juga. Jadi artinya 70%-nya ada di beberapa bidang yang lain, di lintas sektor yang lainnya. Jadi memang 30% yang di Dinas Kesehatan. Nah, disitulah yang kami sampaikan kepada keluarga bahwasanya di 30% harus maksimal, karena kan kecil nih di Dinas Kesehatan hanya 30%. Supaya maksimal, supaya si anak benar-benar pengetahuan ibu maksimal untuk bagaimana menangani anak bila sakit, bila anak kekurangan gizi, bagaimana cara memberikan kecukupan gizi kepada anaknya. Nah, sisanya ya tadi lewatin. Jadi artinya memang stunting ini bukan tanggung jawab satu ini, OPD tapi aja. Sebenarnya kalau saya prinsipnya gini, Mbak, kalau ada stunting di satu desa, itu jadi tanggung jawabnya desanya. Karena seluruh keluarga yang ada di sana harus juga bantu nih keluarga yang memiliki balita stunting. Kasihan, karena nggak mungkin bisa, kalau misalnya memang hampir rata-rata orang miskin, ya, Mbak, dia pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, artinya itu jadi tanggung jawab desa, bukan tanggung jawab keluarga aja, tapi tanggung jawab masyarakat. Tapi masyarakat juga harus diedukasi, kan, bukan? Ya, betul sekali. Harusnya berat dan tinggi ideal anak yang normal di usia berapa tahun harusnya berapa? Ya, itu ada nggak seperti itu tuh?
Ada sebenarnya Ada lewat ya? posyandu kita. Posyandu yang memang sudah dari dulu Posyandu, ya. ya, Mbak ya, Novi ya. mungkin tahu nih, dengar Betul, posyandu betul. kan gaungnya posyandu dari dulu sampai sekarang Tidak masih hanya ada. anak-anak, bahkan posyandu lansia aja ada. Ada. Ya? Nah, jadi artinya Oke. posyandu, di posyandu itulah sebenarnya namanya pos pelayanan terpadu. Ketahuannya. Ya, gitu. bukan hanya untuk ibu dan balita aja. Jadi yang remaja pun monggo silahkan. Iya, iya, oke. Sekarang memang ke depan, bukan ke depan. Saat ini sebenarnya ada posyandu remaja ada, posyandu lansia, bukan cuma posyandu balita ya, posyandu remaja ada, posyandu Aduh, lansia pun. Jadi semua posyandu lah agak ini. nyimpang sedikit, kalau posyandu remaja ngapain aja tuh Bu? Ya itu pemberian tablet tambah darah tadi, oke. edukasi terkait dengan Itu apa namanya bagian dari PKPR-nya dia. antisipasi stunting juga ya? Ya, kesehatan reproduksinya kan Iya, itu juga iya, untuk iya. bagaimana nih menjaga kesehatan reproduksi. Kalau reproduksinya nggak sehat, kan juga nggak sehat bayi yang kalau memang mau punya anak ya, Baik. kira-kira. Bu, stunting itu ada riwayat ini nggak ya, keturunan atau gen gitu nggak sih? Kalau saya bilang sebenarnya enggak ya. Enggak ya? Itu kalau stunting itu kan akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang terganggu dan perkembangannya juga terganggu. Terganggunya dari mana tadi? Kalau pertumbuhan mungkin dari asupan gizinya, perkembangan dari merangsang otak untuk berkembang lah istilahnya. Iya. Sebenarnya ini kalau untuk tahu, misalnya ini udah ada tanda-tanda stunting ya Bu, misalnya dari usia 2 tahun mungkin. Itu maksimal usia kita bisa antisipasi supaya tidak jadi stuntingnya itu usia berapa maksimalnya? Golden period tuh kan ada di 0 sampai 2 tahun Sampai tadi 2 Mbak tahun, ya, oke. 100 Jadi di saat 1000 itulah hari ya? ya, 1000 hari pertama kehidupan itulah yang memang golden periodnya. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan orang terlambat, tua, betul ya? betul sekali Mbak Novi. Stunting ini benar-benar ya itu tadi, kalau saya prinsipnya semakin dewasa kalau dia stunting dia akan membebani negara ya menurut saya, Nggak karena cuma kan keluarga. ya keluarga kan banyak anak yang bodoh. Kalau Tapi mau bodoh kita pekerjaan yang harapkan dapat. gitu Nah, ya? ya artinya kalau Oke. banyak yang bodoh, pekerjaan mana yang bisa mereka lakukan, artinya kan seperti itu. Oke, tapi terkait dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu tadi ya Bu ya, kalau di Pesawaran sendiri ada bantuan apa tuh Bu untuk keluarga-keluarga yang ada penderita stuntingnya? Ya, kalau stunting ini memang sebenarnya stunting pencegahan percepatan penurunan stunting ini bukan hanya di domain di Dinas Kesehatan. Jadi dari beberapa OPD lain seperti KB, terus kemudian ketahanan pangan itu juga memberikan kontribusi. Jadi kemarin di Kabupaten Pesawaran ada program yang memberikan program CSR ya, CSR dari peternak ayam petelur. Jadi kita diberikan telur untuk balita-balita yang dengan status gizi kurang. Jadi artinya bukan cuma stunting ya. Kalau Tidak stunting cuma kan 1-2 aja ya. ya, Artinya betul. balita dengan gizi kurang kita berikan bantuan. Jadi untuk antisipasi penyakit-penyakit yang lain. ya, minimal gizinya lah terpenuhi Iya, ya, gizinya. gizi terpenuhi. Baik, kita sampai di gizi terpenuhi pemirsa. Kita break dulu ya, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran bersama Kepala Dinas Kesehatan Ibu Nana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tapi sekarang stunting jangan cuma bahasa ngelihat pendeknya aja ya, Mbak Novi. Karena kalau pendek, Pak Habibie pendek tapi pinter tuh. Betul. Tapi ada ukuran standarnya berarti ya? Iya, memang sih. Semua elemen, semua stakeholder emang harus fokus pada kasus stunting tersebut. Karena stunting ini nggak bisa selesai hanya diberikan pemberian makanan tambah saja, tetapi juga harus memberikan pencerahan kepada keluarganya, kepada masyarakat sekeliling keluarga tersebut supaya bisa membantu untuk supaya tidak terjadi stunting itu sudah naik berat badannya terus jatuh lagi ke stunting lah istilahnya gitu, jatuh lagi ke gizi kurang. Kalau gizi kurang nggak berkembang otaknya. Betul. Emang ada ya Bu? Masih ada masyarakat yang malas ke posyandu? Pemirsa, kita lanjutkan kembali di sesi kedua, masih dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Bu Nana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Tema kita masih belum bergeser tentang optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran. Nah, saya mau melanjutkan obrolan yang menarik ini karena ini harus diketahui oleh para orang tua, para remaja, ya kan, tentang stunting ini. Jangan sampai nanti kalau udah lewat di 1000 hari pertama kelahiran itu atau 2 tahun itu udah nggak bisa lagi ya kan, udah telat. Nah, jangan sampai terlambat untuk penanganan stunting. Nah, dampak stunting kita juga pengen tahu nih, dampak stunting sendiri itu apa Bu Nana? Yang pasti dampak stunting tumbuhnya
nambah ya, artinya pendek ya, Oke. dia pendek. Kemudian terganggu perkembangan otaknya, ya. Iya, jadi ngaruh ke situ juga ya Bu kan ya. kecerdasan Tidak akan hanya ke terganggu, fisik ya kan. Kemudian gangguan metabolisme dalam tubuhnya, artinya metabolisme dalam tubuhnya akan terganggu, sehingga punya dampak jangka panjangnya. Tadi kalau gak cerdas, ya kecerdasan, kemampuan kognitifnya sama prestasi belajarnya kan pasti akan menurun. Pasti Ya, berpengaruh, yang tadi ya. jadi beban ke depannya nih, Betul, keluarga betul. jadi beban keluarga, Betul. mesti nambahin uang les segala macam. Ya. Iya. Kemudian juga menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terkena penyakit. Yang terakhir mungkin meningkatnya resiko memiliki penyakit seperti penyakit diabetes, terus kemudian obesitas, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah dan lain-lainnya. Bu Nana, mungkin nggak dalam satu keluarga itu ada kasus stunting lebih dari satu? Pertama mungkin karena pemahaman orang tua tentang gizi, tambah lagi dengan kemampuan ekonomi, itu Ya banyak mungkin nggak kasus aja kalau seperti itu? memang ibunya nggak perhatian, ya mungkin aja terjadi. Tapi sekarang stunting jangan cuma bahasa ngelihat pendeknya aja ya, Mbak Novi. Karena kalau pendek, Pak Habibie pendek tapi pinter tuh. Betul. Tapi ada ukuran standarnya berarti ya? Iya, memang Iya. sih bayi pas saat bayi lahir, kalau memang lahirnya di bawah 2,5 kilo begitu lahir, brojol gitu, kurang 2,5 nggak kilo. nyampe 2,5 kilo? Ya kurang di 2,5 kilo, terus kemudian Tingginya, panjangnya panjangnya. itu di bawah 47, ya kemungkinan itu arah-arah ke itu sana indikasi. tuh. Ya, Tapi artinya bisa diantisipasi kan kalau masih di bawah 2 tahun ya? ya, nah itu tadi. Itu agak kejar tayang nggak tuh antisipasinya? harus Ya, nemen gitu orang tuanya. Ya orang tuanya yang benar harus aware dong dengan anaknya. Artinya begitu lahir jangan putus memberikan ASI-nya selama 6 bulan tadi. Terus kemudian makanan tambahan yang bergizi tadi harus juga diberikan pada balita tersebut gitu loh. Kalau tidak salah, stunting ini menjadi program nasionalnya Pak Ya, Jokowi Pak ya, Jokowi, Bu? betul. Bisa diceritain nggak Bu Nana, kenapa ya? Apakah ini karena di Indonesia terlalu banyak kasus atau bagaimana Bu? Mungkin saya ngelihatnya mungkin dari stunting itu karena salahnya tuh bukan salahnya, stunting itu lebih kelihatan di perkembangan otaknya. Jadi artinya gangguan pada perkembangannya. Jadi kalau misalnya jadi fokusnya Pak Presiden, mungkin banyaknya masyarakat Indonesia yang pendek ditakutkan perkembangan otaknya juga kan terganggu. Iya, jadi nggak pintar memang, gitu ya. Di Asia kan hampir rata-rata memang pendek ya, daripada di Eropa lebih tinggi-tinggi ya. Betul. Tetapi yang pendek ditakutkan ya gangguan di pertumbuhannya tadi dan gangguan pertumbuhannya. Nah, Pak Jokowi lebih fokus pada perkembangannya nih kayaknya. Jadi dianggapnya stunting pendek, tapi bukan pendeknya aja tapi perkembangan otaknya juga harus. Tapi ada juga ya Bu, orang memang pendek tapi dia tidak stunting. Itu Ya. bedainnya gimana tuh? Ya itu tadi bedainnya lihat dari kecerdasannya. Oh, dari Jadi artinya gini, kecerdasannya. kita bekerja sama dengan KB juga Bu. Di KB itu ada beberapa kegiatan seperti Bina Keluarga Balita yang memang posyandu kami itu posyandu yang memang terikat satu, artinya holistik integratif dengan pendidikan Bu. Jadinya artinya kalau di posyandunya mengukur menimbangnya mengukur panjangnya dan beratnya, kemudian di BKB-nya orang tuanya diajari nih usia anak 0 sampai sekian kepintarannya harus pintar apa, misalnya melempar bola apa-apa atau masuk progresnya kelihatan ya. Jadi di rumah orang tuanya tuh harus memancing anak untuk ke sana. Kemudian yang ke PAUD-nya diajarkan untuk ya motorik kasar, motorik halusnya yang diajarkan di PAUD-nya. Jadi artinya kalau di satu desa yang memang holistik integratifnya, posyandu holistik integratifnya jalan, insya Allah tidak ada stunting di desa tersebut. Iya. Target dari Pesawaran sendiri seperti apa Bu untuk penanganan stunting ini? Tahun Kalau 2023 ini? Targetnya kalau bisa no stunting ya. Cuma sebenarnya itu upaya yang sulit ya Bu sebetulnya, karena itu prosesnya makan waktu yang panjang ya. Kalau dibilang sulit, nggak sulit, dibilang nggak sulit juga sulit juga. Ya artinya semua elemen, semua stakeholder emang harus fokus terlibat. fokus pada kasus stunting tersebut. Karena stunting ini nggak bisa selesai hanya diberikan pemberian makanan tambah saja, tetapi juga harus memberikan pencerahan kepada keluarganya, kepada masyarakat sekeliling keluarga tersebut supaya bisa membantu supaya tidak terjadi stunting itu sudah naik berat badannya terus jatuh lagi ke stunting lagi
istilahnya gitu. Jatuh lagi ke gizi kurang. Kalau gizi kurang nggak berkembang otaknya. Betul. Sebenarnya ini kan yang jadi rugi adalah keluarga terutama. Iya betul, betul Terus udah sekali. gitu ya menjadi beban negara tadi. Sementara kita mau mencetak generasi yang berprestasi, nah, gara-gara itu jadi. itulah. Oke, baik. Fokusnya presiden ke sana itu. Iya begitu ya, supaya apa tuh namanya istilahnya generasi cemerlang gitu ya Bu ya. Generasi emas. Nah, generasi emas. Baik. Seputar stunting sebenarnya sudah cukup kita kupas nih. Dari tadi saya wawancara batuk-batuk mulu. Ya. Pantes ya. Lagi musim pancaroba mungkin betul, ya Bu sekali, ya. ya. Bisa diceritain nggak sih Bu kondisi sekarang ini apa nih? Ya benar, karena iklimnya efek El Nino ya Mbak El Nino ya. Jadi memang di Indonesia ini terutama di Lampung nih. Kalau saya lihat di Lampung sudah berapa waktu ini tidak turun hujan. Iya, jadi panas terik, karena panas sehingga debu mudah naik yang menyebabkan ya tadi gangguan infeksi saluran nafas bagian atas. Sampai Batuk kan Mbak. Banyak minum Mbak Novi harusnya. Itu minumnya air hangat atau air biasa? Ya kalau air hangat kalau di perjalanan kan susah cari hangat ya, minimal air biasa, jangan air dingin. Kalau air dingin malah menyempitkan ini ya. Ini mungkin kasus yang banyak dialami oleh pemirsa juga ya saat ini. Lagi musim pancaroba bukan namanya nih Bu? Tidak ya? Kalau dibilang pancaroba sebenarnya udah nggak kelihatan iklim pancaroba deh kayaknya di Indonesia ya, karena sekarang iklimnya memang sudah banyak perubahan kalau menurut saya. Tapi di daerah karena ini dampak El Nino ya. El Nino ya, oke. Nah ini yang harus dilakukan apa nih buat masyarakat supaya saya cukup lama nih kadang-kadang hilang, kadang-kadang gatel gitu. Mungkin banyak juga yang pemirsa seperti itu. Ya pastinya kalau dari kami kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS tadi Mbak. Perilaku hidup bersih dan sehat salah satunya adalah mencuci tangan ya, kemudian mencuci tangan kalau misalnya mau makan ya atau terus kemudian hindari merokok. Waduh susah tuh merokok. Menghindari dikurangin kali ya. Ya yang merokok di sana yang batuk saya gitu loh misalnya. Nah itu. Terus kemudian kalau cuaca seperti ini, kalau keluar karena debu sebaiknya menggunakan masker ya. Jadi sebenarnya COVID kemarin ya dampaknya masih. Betul. Kalau memang masih dipakai mudah-mudahan terhindar sih Mbak. Tapi kalau di tempat yang keramaian banyak. Nah itu banyak sekali ya rame itu pasti muncul. Saran saya ya yang terakhir mungkin banyak minum lah. Banyak minum ya. Banyak minum. Itu masuk kategori ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Atas ya. Itu banyak kasus nggak sekarang Bu? Kalau di Pesawaran sendiri banyak nggak tuh yang keluhan? Banyak ya, keluhannya banyak karena keluhannya hampir rata-rata batuk, kemudian batuk karena infeksi jadi demam ya, terus kemudian mata merah juga kan gitu loh. Jadi efeknya jadi merembet-rembet tuh ya? Bahaya nggak sih Bu sebetulnya? Ya, kalau dibiarkan ya bahaya lah Mbak. Batuk berkepanjangan juga bahaya juga. Bahaya, takutnya nanti TB ya. Nah, jadi bisa ke situ. Baik, Ibu nanti untuk pesan di musim yang sekarang efek El Nino ini apa pesan Ibu untuk pemirsa? Ya, pesan saya masyarakat, terutama masyarakat Pesawaran, jangan lupa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bila keluar gunakanlah masker. Kemudian banyak minum sebaiknya karena cuaca panas, banyak minum supaya tenggorokan tidak terlalu kering sehingga akan menimbulkan batuk. Makanan yang mungkin sebaiknya dihindarin? Makanan yang goreng-gorengan. Gorengan. Boleh tapi nggak boleh berlebihan gitu. Ya, boleh. Oke, baik. Gorengnya yang digoreng di rumah aja lah, nggak usah dibeli di luar. Pasti sehat ya. Pasti sehat, karena kan minyak pertama ya. Kalau di luar kita nggak tahu minyak yang berapa. Jadi kalau udah ngobrol tentang kesehatan itu nggak ada habisnya Bu ya. Iya, betul banget. Kita bicara tentang stunting itu terkait dengan generasi yang akan datang. Sementara kita juga orang tua juga harus sehat juga. Gimana dong kita mau ngurusin anak-anak kalau kita sendiri nggak sakit sehat? ya betul. Jadi Ibu terima kasih banyak waktunya. Kita udah berbincang tentang bagaimana optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran. Targetnya tadi 0 kasus. Iya, target. Kira-kira targetnya sampai tahun berapa tuh Bu? Kalau sekarang dilihat dari EPPGBM, kita di posisi 2,5, tapi memang data SSGI kita masih tinggi. Harapan saya mudah-mudahan tahun ini bisa turun di bawah 15% lah. Okay. Ibu mau ngajak siapa nih untuk berkolaborasi supaya untuk bisa mencapai target ini? Semua masyarakat, pastinya semua masyarakat, mari bersama-sama kita dorong keluarga-keluarga yang memiliki balita untuk datang ke Posyandu, memeriksakan, membawa balitanya untuk ditimbang, kemudian mendapatkan pengetahuan terkait dengan penanganan gizi di rumah. Mungkin emang ada ya Bu? Masih ada masyarakat yang malas ke Posyandu?
Karena ngerasa nggak punya balita lagi, Oke. mereka malas. Karena balitanya nggak Dianggap mau sehat. ini sehat, nggak mau datang lagi. Padahal di posyandu kita dapat imunisasi, dapat tablet vitamin A, kemudian tablet tambah darah untuk ibunya, Oke. kemudian banyak sekali yang Dan semuanya diberikan. gratis. Gratis, nggak ada Tuh, bayar. kan. Kemudian informasi apa pengetahuan tambahan untuk keluarga juga ada Berarti di sana. sedikit menepis yang namanya sehat itu mahal kan ya? Iya, sebenarnya kalau sehat itu mahal itu karena diri sendiri yang buat kan Iya, istilahnya. sementara pemerintah masing-masing Sudah daerah sudah digratiskan, menyiapkan, ya. menggratiskan. Bagaimana kita menyikapinya saja. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu tercapai di Kabupaten Pesawaran ini untuk semakin Penurunan, berkurang ya, penurunan, jumlah percepatan kasus penurunan stunting stunting, ya, yang ada betul. di Kabupaten Terima kasih, Pesawaran. Mbak Novi. Terima kasih loh Bu Nana waktu dan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan ISPA yang banyak dialami untuk masa-masa sekarang ini mungkin sampai di akhir tahun kali ya. Ya kayaknya panasnya begitu ya, Wah, kayak ini sampai Oktober nih panas. Hati-hati tuh pemirsa kalau mau keluar yang kira-kira bakal ketemu Iya, debu bakal dan debu, itu pakai masker lah. masker. Ya, Ya. sebaiknya pakai masker. Oke, sehat itu nomor satu. Oh, benar, kali Nggak itu. bisa ngapa-ngapain Nggak bisa kita kalau ngapain kalau sakit, sakit. ya. Makasih Bu Nana waktunya. Sama-sama, Mbak Novi. Dalam Bupati Pesawaran menyapa pada hari ini, tema kita tentang optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran. Sehat selalu Ibu. Terima Mudah-mudahan kasih, lain sehat waktu kita juga bisa Mbak ketemu Novi, lagi ya. tetap Terima semangat. kasih. Ya. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Kadis Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan kita akan berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran menyapa di episode berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.